Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, setelah beberapa puluh orang menggeruduk rumah Jam'an Nur Khotim Mansur pada hari Senin tanggal 20 Juni yang baru lalu ini, beberapa jurnalis televisi menghubungi saya dan meminta agar mereka dipertemukan lagi dengan orang-orang yang mendatangi rumah Jam'an itu. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, beberapa puluh orang mendatangi rumah Jam'an untuk menagih janji-janji yang pernah dijanjikan oleh Jam'an sehubungan dengan bisnis-bisnis yang mereka lakukan secara bersama, mulai dari investasi dan macam-macam. Hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juni, saya akhirnya mempertemukan para jurnalis TV dengan beberapa orang yang mengaku sebagai korban yang memang pada hari Senin itu mendatangi rumah Jam'an Nur Khotim Mansur untuk menunjukkan rasa mereka, atau yang sering kita ucapkan dengan unjuk rasa. Tapi unjuk rasa ini sedianya mereka mau melakukan dialog secara damai, hanya karena Jam'an tidak menunjukkan batang hidung di rumahnya dan dia menugaskan seseorang yang mengaku sebagai kuasa hukumnya dan diterima di depan rumah, di depan pagar rumah yang tertutup. Nah, hari ini Ibu Lestari, Pak Nur Kholik dan beberapa teman dia sebagai investor batubara Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, ada Ibu Iin yang menjadi korban dari investasi patungan usahanya Jam'an, ada Ibu Vina yang menjadi pengguna aplikasi Paytrend sekaligus orang yang telah mengikuti program umroh merdekanya Jam'an. Juga ada Ibu Ibu Surati maksud saya. Nah, orang-orang ini kembali bertutur kepada jurnalis TV pengalaman mereka berinvestasi atau berbisnis dengan Jam'an. Hadir juga Pak Zaini Mustafa, lawyer sekaligus korban. Dia menerangkan soal kejadian hari ini di mana Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan NO terhadap gugatan beberapa mantan TKW terhadap Jam'an sehubungan dengan investasi nabung tanah yang mereka lakukan pada tahun 2014 lalu dimulai dari Hong Kong. Beberapa pembicara atau beberapa korban sengaja saya tidak tampilkan di video ini karena durasinya sangat panjang. Mudah-mudahan video ini makin memberikan kita pemahaman soal bagaimana orang-orang itu berbisnis dengan Jam'an yang akhirnya mereka kecewa dan bahkan ada yang sampai ke persoalan hukum. Saudara-saudara, nanti setelah video ini saya juga akan menghadirkan wawancara saya atau statementnya Pak Asfada Fibia soal keputusan Pengadilan Tangerang mengenai hasil dari perselisihan antara beberapa tenaga kerja wanita dengan Jam'an Nur Khotim Mansur. Saudara-saudara, jika video ini dirasakan bermanfaat, disilakan untuk disebarkan sebanyak mungkin. Jika belum melakukan subscribe, dimohon agar di-subscribe. Saya menunggu ide dan saran dari saudara-saudara lewat nomor yang saya sertakan di sini. Saya Darso Arif Bakwama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darso Arif Bakwama, mengkoordinir mereka yang mengaku atau merasa sebagai korban dari berbagai macam bisnisnya Jam'an Nur Khotim Mansur atau yang kita kenal dengan Yusuf Mansur. Hari ini berkumpul di sini adalah mereka yang kemarin datang menggeruduk rumahnya Jam'an Nur Khotim Mansur. Saya kenalkan satu-satu. Ini Pak Nur Kholik adalah korban dari investasi batubara JBN namanya, Masjid Darussalam Cibubur, Kota Wisata Cibubur. Nah, kemarin ini Ibu Lestari. Ibu Lestari ini adalah orang pertama yang berkasus dengan Jam'an Nur Khotim Mansur. Orang pertama yang kemudian dengan Jam'an hubungannya bisnis dengan Jam'an yang melahirkan kasus paling pertama, sehingga Jam'an ditahan oleh
pihak kepolisian di Polsek Bojonggede. Yang baju putih adalah Pak Zaini Mustafa. Selain korban investasi batubara juga adalah lawyer dari para korban. Kemudian Pak Sudaryanto adalah lawyer dari para korban. Sampingnya Pak Agung adalah korban investasi batubara. Di sampingnya Bapak Ngadiman juga investasi batubara. Yang ibu-ibu yang paling kiri, yang paling kanan itu adalah Ibu Surati, adalah mantan TKW, korban dari investasi nabung tanahnya Jam'an Nurhoti Mansur. Yang tengah Ibu Aan adalah Ibu In adalah peserta investasi patungan usaha Hotel City. Kemudian ibu yang terakhir adalah Ibu Vina. Ibu Vina ini adalah peserta umroh Merdeka namanya, juga adalah leader dari Paitren. Saudara-saudara, saya mulai dari Ibu Vina. Ibu Vina adalah satu dari 7.426 orang yang mengikuti program umroh merdekanya Pak Jam'an. Mereka adalah tergabung dalam para pengguna aplikasi Paitren. Masing-masing dari 7.426 orang itu menyetor Rp3.500.000 untuk mengikuti program umroh tersebut. Dari jumlah tersebut, uangnya terkumpul sekitar 26 miliar kurang sedikit. Ini yang belum terekspos. Sebelum saudara-saudara menginterview mereka yang ada di sini, saya mau menginformasikan bahwa hari ini di Pengadilan Negeri Tangerang itu sudah jatuh keputusan pengadilan, di mana Jam'an digugat oleh 2 mantan TKW kita di sana yang mengikuti program investasi nabung tanah. Mereka berdua itu kuasa hukumnya adalah Pak Asfada Vidya. Mereka memang uang investasi nabung tanah mereka sudah dipulangkan oleh Jam'an, tetapi yang mereka gugat adalah janji Jam'an untuk memberikan kelebihan daripada investasi tersebut. Keputusannya adalah NO. Nanti Pak Zaini Mustafa bisa menjelaskan kepada kita apa itu NO. Dalam pandangan saya yang awam hukum, gugatan itu tidak diterima dan juga tidak dimenangkan oleh pihak tergugat. Jadi NO itu adalah karena kurangnya pihak yang digugat, sehingga pengadilan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk boleh menggugat. Sekali lagi, saudara-saudara, itu pengantar dari saya karena teman-teman meminta agar menghadirkan para korban Jam'an Nurhoti Mansur, maka hari ini cukup lengkap korban yang dihadirkan. Ada lagi yang belum hadir, yaitu korban dari investasi Kondotel Moyavidi namanya. Itu yang hari ini tidak hadir di tempat kita. Ada juga yang mengaku sebagai korban dari investasi kriptonya Wirda yang sedianya dihadir tapi juga tidak hadir. Saya rasa korban-korban yang ada sudah cukup representasi, dan disilakan mungkin kita sampaikan kesempatan kepada Pak Zaini Mustafa untuk memberikan pengantar lagi. Dan setelah itu bertutur Ibu Lestari, sudah saya jelaskan tadi ya, Ibu Lestari ini apa, Ibu ini apa, nanti kita sama-sama diskusi saja. Terima kasih pengantar dari saya. Pak Zaini mungkin disilakan untuk keduanya. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini yang telah meluangkan waktu berkaitan dengan ini. Memang kami dapat kabar yang perkara di Tangerang itu di NU gitu. Cuman sebenarnya yang berhak menerangkan ini adalah Pak Dapi. Karena saya sendiri kalau itu belum dapat salinannya juga belum bisa menerangkan. Tetapi kalau itu di NO berarti belum masuk materi pokok perkara, hanya saja masuk di hukum acaranya yang kurang kan gitu. Nah, informasi sementara di NO-nya karena kurang pihaknya, karena tidak menarik operasi itu saja. Cuman nanti kalau kita kupas lebih lanjut nanti setelah Pak Dapi nanti dapat salinan putusannya, kemudian didiskusikan, dan insya Allah akan didiskusikan ya Pak sama saya juga gitu. Nanti mungkin bisa kita bedah berikutnya. Tapi kalau ini di NO ada 2 langkah hukum yang bisa dilakukan.
yaitu satu mengajukan banding, kedua memperbaiki dari gugatan itu sendiri. Saya kira itu aja. Selanjutnya silakan teman-teman mungkin kepada korban yang mana yang mau ditanyakan. Itu Ini aja. Ibu Lestari. Sebelum ke Batubara ya, Ibu Lestari ini tahun 1999 ketika itu Jam'an belum nikah, belum kenal sekarang. Dia sering di rumah Ibu Lestari. Kemudian Jam'an ini tiba-tiba datang ke Ibu Lestari membawa mobil, ya Bu ya, menggadaikan mobil kepada Ibu Lestari. Rupanya mobil yang digadaikan itu adalah sebanyak 4 ya, 3 mobil. Rupanya mobil itu adalah mobil rental dari sebuah penyewaan mobil terkenal Jakarta. Nah, salah satu dari 3 mobil itu orang yang menerima gadai itu kemudian mempolisikan Jam'an sehingga diproses di pengadilan Polsek Bojonggede Bogor. Ini Bu Lestari. Silakan Bu Lestari, banyak yang mau ditanyakan teman-teman. Saat itu kasusnya seperti apa sih dan berujung seperti apa? Kasusnya itu Jam'an itu menggadaikan mobil 3 unit ke saya 1, terus ke saya punya teman 1 lagi ke kawan juga. Total semuanya 3. Nilainya semuanya 30. 30 juta untuk 3 mobil itu. Iya, Masing-masing berarti 10 juta ya. 10 juta. Dan Ibu yang kembalikan uang mereka. Nah, uang itu ya saya kembalikan. Kemudian kurun waktu berapa bulan atau berapa minggu gaji 30 juta itu bakal dikembalikan sama klien sendiri? Waktu itu baru dipakai 3 bulan, terus ada petugas datang ngambil mobil yang itu sewaan itu kan, Guardian itu diambil sama petugas, terus dia dibawa ke ke Bojonggede, Polsek Bojonggede. karena salah satu Pak Sanusi itu kan tempat tinggalnya di Bojonggede ya. Dia Pak Sanusi maksudnya yang menerima Pak Sanusi yang menerima Guardian. Nah, Pak Dia yang Sanusi itu melaporkan. yang mempolisikan Jam'an. Terus yang 2 saya nggak melaporkan karena dia bikin surat pernyataan waktu itu ya 25 juta ke saya. Dia mau mengembalikan nanti kalau dia sukses mau membantu saya waktu itu ya. Yang 25 juta udah dikembalikan Belum sampai sekarang. sampai sekarang. Itu ada hitam di atas putihnya tidak? Dulu ada tapi waktu itu karena saya takut rumah saya itu saya diteror ya. Sampai rumah saya jual 50 juta waktu itu. Untuk Untuk ngebelain Jam'an ini karena saya dikejar-kejar yang punya mobil rental itu suruh mengembalikan. Saya mau dilaporin laporin ke polisi gitu ya. Waktu itu saya jadi kabur-kaburan gitu 50 juta itu untuk bayar apa, Bu? ya. Jual rumah untuk apa? Saya jual rumah waktu itu 50 juta, terus jual wartel juga usaha saya. Waktu itu Jam'an, waktu saya jual wartel, saya uangnya juga ke Jam'an melunasin bank waktu di Ciledug. bayar mobilnya gimana Bu Ibu? Maksudnya bayar Orang mobil. itu mobil gadaian. Iya. Ibu ini menerima gadaian. Ya. Terus Ibu Saya ganti Yang menerima gadai. menerima gadai. Yang menerima gadai. Kenapa Ibu yang menggantinya? Karena Jam'an waktu itu kan udah nggak ada. Waktu itu udah di penjara. Ditahan di Bojonggede. Jadi saya yang ganti. Jadi si Jam'an ini menggadaikan mobil ke orang itu, tapi yang menunjukkan orang itu untuk menggadai itu ibu Saya, ini. ya, betul. Nah, ketika si Jam'an itu ditahan di polsek, ibu ini yang dikejar-kejar untuk mengembalikan uangnya itu, sehingga dikembalikanlah uangnya oleh ibu ini. Nah, Ibu sebelumnya kenal nggak sama Jam'an ini? Sebelumnya saya nggak kenal, waktu itu saya dikenalin sama saya punya temen. Hah? Nah, waktu itu dia bilang ada kawan saya yang mau ngadain mobil gitu kan. Terus saya diajak ke mana Cipondok di daerah Bintaro waktu itu ya. Terus waktu itu pertama kali saya lihat yang mau digadikan kijang. Nah kijangnya saya nggak mau terima waktu itu ya. Terus saya pulang. Terus besoknya lagi dia bawa itu satelit merah. Ibu kan nilai gadainya 30 juta, tapi kenapa Ibu sampai harus gadai rumah 50 juta sama warga segala macam yang totalnya mungkin bisa 2 kali lipat dari nilai gadai itu sendiri, Bu?
Waktu itu kan saya juga perlu biaya hidup buat nyari sono apa nama itu mondar mandir nyari mobil yang dia bawa lari ke orang itu. Oh, berarti 50 juta itu bukan murni untuk bayar Bukan. semuanya. Bukan. Yang untuk melunasi utangnya Jamaan ke bank itu berapa, Bu? Waktu itu Ibu jual wartel, melunasi uang ke Jamaan tuh saya kasih 7,5 juta. 7 juta. Jadi di 7,5. samping uang yang tadi, Ibu ini jual wartel ya. Untuk melunasi utangnya Jamaan di bank juga ada. Terus waktu itu ngerental lagi saya yang bayar juga ya kan, nama Verosa waktu itu mobil Verosa saya yang bayar tapi mobilnya dibawa Jamaan. Terus waktu itu nggak tahu mobilnya kemana, tapi saya yang dikejar-kejar sama orang yang punya rental Verosa. Jamaan ambil rental ya, Jamaan ambil mobil rental, kemudian yang bayar sewanya ibu ini, mobilnya Jamaan yang bawa, kemudian tidak tahu rimbanya sehingga karena ibu ini yang membayar, ibu inilah yang dikejar-kejar rental dan harus membayar ya Bu ya, harus membayar. Berarti ada 3 kasus di sini. Pertama gak ada mobil, kemudian rental, ketiga utangnya UIM sama bank. Ya Kalau betul. utang sama UIM saya nggak tahu ya itu ya. Utang sama bank yang nyala ibu. Enggak, bank jual wartel kan bayar ke bank, Ya, bayar ke satu bank, perkara. satu Terus perkara. kemudian Verosa, Ya, satu ya, perkara. satu perkara, Terus ya. kemudian yang mobil digadekan, Ya. terus kemudian orangnya lapor ke polisi, Jamaan Jamaan. dimasukkan ke polsek, Ya. ditahan di polsek, itu ibu yang bayarin ada 3 betul. Tiga Ya, kasus. Iya, iya. iya. Tapi dulu tahun 2006 dia pernah bayar saya 10 juta. 10 juta. Ya. Itu untuk yang mana itu? Ya, pokoknya ngasih saya 10 juta aja gitu. Perjanjian kita biar gas putih membayar 25 juta atau total keseluruhan yang 3 kasus itu Bu? Total semua 25 juta. 25 juta. Tapi belum termasuk yang mobil satu lagi belum saya masukkan ke situ yang saya udah bayar belakangan. Jadi 35 juta udah dibayar 10 juta. Berarti ini setelah ya Bu ya 35 juta. Ya. Baru dibayar 10 juta. Ya. Berarti nggak ada kesempatan untuk mikir ya Bu pada saat itu ya? Ya. Tidak ada kesempatan buat dicicil. Mencicilnya hanya 1 kali 10 juta itu di tahun 2006 itu. Saya sering Selebihnya datang nggak ada. sana, sering saya datang. Terakhir tahun 2015 saya datang, ada fotonya kok. Sebenarnya kebaikan ibu ini membantu Jamaan bukan hanya membantu itu saja, tapi Jamaan itu pada saat masih mudanya tidur pun di rumah Ya, ibu ini. Di rumah gitu saya ya. tinggalnya. Itu juga ada saksi, saya bawa saksi. Dan ketika mereka mau pulang tidak ada uang pun mintanya ke ibu Minta ini saya. dalam mengirim surat dalam bahasa Inggris, ibu ini yang transfer untuk pulang. Bu, Beli maaf, oleh-oleh. tadi kan ibu bilang sama Jamaan ini nggak kenal. Ya, bagiannya nggak kenal. Iya. Nah, tapi kan tadi dibilangnya sempat tinggal sama ibu. Ya waktu terus nyariin mobil itu terus kita apa sering ketemu waktu apa namanya dari mobil tuh, jadi dia tuh suka masih bawa mobil yang Kenalnya ibu ini pada saat mau merentalkan, setelah mobil ini disewakan sama ibu, digadekan sama ibu ya. Jadi setelah mobil dari rental itu digadekan ke ibu, kemudian akrablah di sana. Ya, sekitar Sehingga 4 bulan. Jamaan sering tidur di rumah ibu ya, ini. sering tinggal di rumah. Saat itu sebagai apa Bu? Sebagai apa? Profesinya saat itu? Profesinya Profesi siapa? kerjaan. Waktu itu nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan. Tapi ibu kenapa percaya ibu? Iya. Ya waktu itu saya pikir kan dia masih sholatnya tekun gitu ya. Nah, sholat itu kan. Sholatnya tekun, kayaknya masih bocah lah ya, masih polos. Saya pun juga ya punya pikiran yang macam-macam, saya juga masih polos. Saya nggak tahu kalau dia tuh mau begitu. Ibu, Ibu, setelah kasus 3 mobil itu, Ibu memilih untuk membayarkan utang yang di bank 7,5 juta itu. Alasannya apa, Bu? Karena kan udah Alasannya waktu itu kalau nanti cair dia mau membayar saya. Cair apa tuh, Bu? Saya bilangnya kan katanya kalau udah tutup 7,5 juta itu nanti mau cair yang lebih Gede lagi. besar. Ibu, apa namanya, kenapa akhirnya baru sekarang mengungkap ini semua semenjak 2015? Saya udah cukup sabar waktu itu, saya pikir udah Ustadz nggak usah saya tagih-tagih gitu ya. Dia apa namanya itu menyadarin, dia kan udah tahu hukum-hukumnya gitu ya. Terus lama-lama kok saya lihat itu kok rame gitu ya. Nah baru saya tergerak gitu ya. Permintaan ibu sekarang apa? Ya permintaan saya karena saya nggak punya rumah ya kan, biar saya tuh bisa punya rumah lagi, tempat tinggal lagi. Karena
karena sekarang yang saya tempatin itu udah nilainya udah lumayan, 1 meternya udah hampir 7 jutaan ya. Dipasung. Ibu Tutut itu permintaan uang pengembalian 25 juta yang waktu itu dijanjiin. Iya, ya, tapi kurs sekarang ya. Kurs sekarang tuh jadi berapa tuh? Ya kurs sekarang ya sekitar ya 300-an juta lah. Jadi artinya begini, ibu ini dulu katakanlah Jam'an itu meminjam di 25 juta zaman tahun 99. Kemudian ibu di tahun 99 itu jual rumah itu harganya 50, ya kan? Nah, kalau sekarang rumah itu mungkin bukan 50 lagi Bu, mungkin malah bisa jadi 5 miliaran mungkin. Ya gitu. Sehingga separuh dari itulah minimalnya begitu. Ya, sampai warto saya jual lagi laku-lakunya waktu itu satu hari bisa 1 juta waktu itu ya saya jual tuh. Karena itu saat itu. Permintaannya 300 juta ke Ustadz Yusuf ya Bu ya? Ya. Permintaannya 300 juta ke Ustadz Yusuf. Berapa mintanya? Ya setidak-tidaknya diganti rumah separuhnya dari harga rumah yang dulu lah gitu. Berapa nominalnya? Kalau rumah yang sekarang laku 5 miliaran ya mungkin. Ya sekitar 3,5 ya. Itu sekitar 2-an. Sekitar 2. Artinya ya kalau uang dulu dikeruskan sekarang misalnya dibelikan emas saja 25.000 itu dapat berapa gram, sekarang kembaliin aja seperti itu. Kan begitu. Ibu sendiri langkah hukumnya apa Bu? Langkah hukumnya? Saya sih kita secara baik-baik aja, secara personal itu ya baik-baik aja. Kalau untuk masalah nuntut hukum saya Sudah coba menghubungi langsung? sudah sering. Jadi gini, secara persuasif sebenarnya ibu ini sudah selalu menghubungi Jam'an dan datang ke rumah Jam'an itu selalu, tapi tidak ada hasilnya. Ya, dia janji mau transfer terakhir tuh Oh, sempat ada omongan Iya. kapan terakhir Bu? tahun 2015 ada saksinya juga. Setelah baru-baru ini ada kajian lagi Ibu ke Ustadz Yusufnya? Enggak. Kenapa Ibu? Terakhir 2015. Kenapa mungkin dari 2015 sampai sekarang mungkin tidak mendatangi lagi ke sana? Saya telepon nggak mau angkat, saya WA kan saya jauh di Batam. Iya. Oh. Iya. Dan ibu juga kan kalau nggak salah ada pada saat kejadian kemarin yang datang ke rumah Iya. Yusuf Mansur, mungkin menemukan apa kan ibu atau tidak mendapatkan hasil? Saya cuma menemukan yang sering saya datang ke sana security-nya sama Pak Sastro itu kemarin. Sastro yang kemarin itu. Ada Yang obrolan suka. apa Bu? Ya? Dari mereka? Ada orang Saya tanya, gimana bosmu kemana? Ke Jam'an Bu. Terus gimana tuh bosmu? Wah saya nggak tahu Bu. Gitu. Tapi Sastra sendiri tahu nggak dengan kasus itu? Tahu? Tahu. Saya sering datang kan. Yang suka terima. Ibu Yusuf Mansur kan pernah berikan 10 juta kepada ibu. Itu Yusuf Mansur yang menghubungi ibu atau ibu yang datangin ke sana? Saya yang datengin ke dia, tapi masih rumahnya yang sebelah sana. Yang Bukan yang kemarin, bukan bukan yang yang kemarin. Bagaimana sikap Yusuf Mansur? Apa yang disampaikan saat itu? Ya, nantilah saya udah nggak punya rumah loh apa nama tuh Ustaz, tolong dipikirin saya bilang gitu ya. Ya udah nanti gampang gitu. Tapi dia sempat Ibu datang ke Ustadz ketemu pada saat itu. Gimana bilang? Sempat ketemu ustadznya nggak? Waktu itu sempat. Waktu sering. Apa yang diobrolkan dengan Pak Ustadznya pada saat itu dengan Ibu? Yang terakhir itu aja kalau mau transfer itu aja. dari ustadznya sendiri yang Iya, ngomong itu. dari Ustadznya sendiri mau transfer. Tapi sampai saat ini belum ditransfer. Belum. Kenapa pas Ibu datang nggak dikasih uang dari Ibu? Apa memang bilangnya nggak punya uang atau pada saat Ibu datang itu? Dia bilang mau transfer aja gitu, nggak mau ngasih uang. Ibu terakhir dari saya Bu, sampai kapan Ibu kasih waktu kalau Ustadz Mansur melunasi tagihan Ibu yang sampai 2 miliar itu? Secepatnya. Ya secepatnya. Sampai kapan Ibu? Ada batas waktu? Ada batas waktu sampai Ibu akhirnya capek terus lapar mungkin Bu. Saya udah lelah. Iya. Sampai batas waktu jadi ditentukan Tapi saya bisa punya rumah. Ya sampai sekarang demi Allah saya belum punya rumah. Gara-gara Jam'an itulah saya hidup saya. Tinggal di mana tapi Ibu kontrak Bu? Di mana? Sekarang berarti ibu tinggal di mana? Sekarang tinggal di Batam ikut kakak saya. Jadi sampai tidak punya rumah sehingga ikut kakaknya di Batam untuk menyambung hidup. Nyambung berikutnya. hidup. Iya. Ya pokoknya kerja yang halal dan penting. Ibu
Ibu, membesarkan anak. maaf Pak Jamal dulu kan sempat tinggal di rumah Ibu ya. Ya. Jadi seberapa kedekatan dengan keluarga Ibu? Ya sering main sama anak saya, suka kan anak saya dulu kan sekolah di Al Azhar ya, waktu itu suka antar jemput gitu kan, terus suka Antar di jemput rumah, zaman yang ya, antar suka jemput. nganter gitu ya, terus suka apa namanya itu main PS sama anak saya, sama anak tetangga saya. Terakhir juga pergi jalan-jalan ke puncak pernah sama Saat itu Yusuf tetangga Mansur saya. sudah dikenal sebagai Ustadz? Ya belum masih kecil, masih kan gitu, masih bujangan, masih rambutnya gondrong. Ibu masih punya foto saat bersama Yusuf Mansur? Ada foto Boleh yang perlihatkan dulu ya. tapi foto yang baru ya, Nggak apa-apa. Yang Iya. kalau yang gondrong udah nggak ada. Ibu. udah nggak ada. Boleh diperlihatkan mungkin foto Oh, iya. ibu baru. Itu ya, iya. Berarti terakhir ketemu 2015 ya Bu? Iya. Terus kebetulan waktu itu saya kenalkan dengan sepupu saya. Sepupu saya punya apa nama itu, undang Yusuf Mansur untuk apa namanya Pak? Ceramah di rumahnya. Dibayar dong itu ya Bu? Iya, kasih 10 juta. Kapan itu Bu diundangnya? 2015. Ah berarti itu dapat bayaran ibu nggak diganti rugi? Waktu itu saya dikasih 2 juta buat ongkos. Berarti 12 juta kan Bu? Berarti 12 juta. Itu kan bukan termasuk bayar, itu kan saya dapat fee. Oh, fee manggil ya. Manggil. Jadi saudaranya ibu ini ngundang Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur dibayar 2 juta, kemudian 10 juta. Dibayar 10 juta, kemudian ibu ini dikasih 2 juta sebagai fee lah, gitu. Marketing fee. Iya. Oh itu ya. Ini dong. Bisa Lihat, Bu. ditunjukkan kemarin di kamera. Kamera Bu. Ada. Oh ini sebentar. Ini ya. Ini ya. Ini ya Bu. Oke. Ini biar lengkap ya. Bang, sini Bang, tengah aja Bang. Ini silakan Bu. Miring bisa miring. Nah. Coba tahan Bu. Ini yang undang ada di dalam di Ini foto itu ini. sama siapa aja Bu? Ini saya punya sepupu saya sama kawan, Itu foto di rumah siapa ibu? rumah Yusuf Mansur Tahun berapa tuh Bu? 2015. Yang terakhir ketemu. Yang terakhir ya. Ibu, waktu Yusuf Mansur yang sendiri ditahan di Polres Polsek Bojonggede. Sampai dia bisa keluar, Sudah. ceritanya gimana? Walaupun ya. Nah itu ceritanya saya dengar sih memang juga ditebus ya. Oh. Ditebus oleh? Nah, saya nggak tahu itu. Waktu itu Sepengetahuan ibu ini, ya. Setahu Ibu ditahan berapa lama? setahu saya kayaknya 2 bulanan ya. 2 bulan. Iya. Itu tahun? Tahun 99. Oh. 26 orang yang mengikuti program Umroh Merdeka, di mana mereka menyetor 3,5 juta. Jadi Ibu Vina ini adalah pengguna aplikasi Paytrend. Silakan bisa ditanyakan kepada Ibu Vina pengalamannya menggunakan Paytrend. Kemudian harapan-harapan Ibu dari kenapa mengikuti program umroh dan apa yang Ibu dapatkan dari program umroh, dan ya silakan aja ditanyakan kalau ke Ibu Vina. Jadi Pak Jaman ini juga punya program namanya program umroh, mengajak orang untuk berumroh ya Bu. 3,5 juta ini rupanya itu booking seat, bukan biaya umroh keseluruhan ya, hanya booking seat yang harus dilunasi dengan membayar. Gimana bayarnya itu? Disilakan kepada Ibu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu rumah tangga. Jadi awal saya join Paytrend itu saya itu paket basic 350.000. Karena saya pikir ini bisnis aplikasi yang real ya, jual pulsa, bayar token, beli token, dan yang lainnya. Jadi saya tertarik pada saat itu. Dan yang dijanjikan adalah setiap transaksi yang dilakukan lewat aplikasi Paytrend kita akan mendapatkan keuntungan. Buat ibu rumah tangga ini lumayan ngebantu ya. Jadi awalnya saya gabung paket basic. Setelah itu ada program yang kalau mau upgrade ke paket titanium 10 juta, saya akan mendapatkan gratis booking fee booking seat umroh. Jadi saya tuh berpikir ya, bagaimana caranya saya bisa mengumpulkan uang 10 juta
saya berusaha untuk kumpulin nih. Jadi ada beberapa tabungan emas yang saya persiapkan untuk membangun rumah. Itu semua saya gadaikan. Jadi suami nggak tahu, saya gadaikan itu untuk upgrade ke paket titanium. Supaya bisa umroh. Supaya bisa dapat bonus itu Pak, bonus umroh. Iya. Jadi setelah itu saya join, emas yang saya ada di rumah saya gadain semua. Kan kalau dibegadein kan 4 bulan sekali harus bayar bunga. Nah saya berpikir gini, di paket titanium itu ada beberapa keuntungan yang dijanjikan. Ada bonus-bonus yang lebih dari paket basic. Saya berpikir kayaknya ketemu nih, 4 bulan saya bisa tebus gitu loh. Harapan saya itu pada saat itu. Tapi ternyata saya harus, karena sistem jaringan ya, saya harus mengajak orang. Saya mengajak beberapa teman saya, dan alhamdulillah di jaringan saya ada 2 orang yang mau upgrade ke titanium. Salah satunya adalah nanti yang akan saya ceritakan, seorang ibu rumah tangga dengan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, setelah saya gabung dan 2 mitra saya ikut upgrade, saya melihat kok nggak ada bonus yang seperti dijanjikan Pak Ustadz. Tapi saya kan berpikir gini, mungkin belum gitu ya. Mungkin perhitungannya saya belum dapat gitu mungkin. Maklum saya ibu rumah tangga yang nggak ngerti ya. Lalu lama-lama kendalanya memang di aplikasi. Jadi pada saat saya mau transaksi jaringannya susah. Jadi langganan-langganan saya yang biasa beli token, beli pulsa, rata-rata pada pergi kan, otomatis. Lalu saya bilang, mungkin ini di sistem ya. Nah, semakin kesini saya capek gitu. Awalnya saya ya udahlah, mungkin itu belum rezeki saya. Tapi saya harus membayar bunga pegadaian. Emas yang saya gade itu per 4 bulan. Itu kalau 4 bulan kurang lebih 700 ribuan untuk bayar bunga pegadaian emas yang saya gade. Terus saya bingung, ini saya harus bagaimana ini? Mau nggak mau saya harus ganti profesi, maksudnya saya cari bisnis tambahan dong untuk bisa mengembalikan mas kawin yang saya gadekan, karena suami saya nggak tahu. Nah setelah itu, ya alhamdulillah itu selesai, dan kebetulan leader saya memberitahu kalau ada jalan keluar. Maksudnya kayak gini nih ya, maksud saya diajak untuk apa namanya Pak? Advokasi lah. Iya, semoga uangnya bisa balik. Sebenarnya saya gini, kalau saya pribadi dibilang ikhlas nggak ikhlas, karena uang yang saya keluarkan lumayan buat saya ibu rumah tangga itu besar sekali ya. Apalagi perjuangan saya untuk mencicil angsuran bunga pegadaian 700 ribu per 4 bulan sampai kurang lebih setahunan loh. Saya belum bisa tebus karena kan 10 juta. Bu, program umroh itu akhirnya gimana Bu, program umroh? Nah, sampai sekarang belum ada kabar Pak. Saya hanya upgrade paket titanium. Setelah itu saya daftar, saya ikuti prosedur yang apa yang saya anjurkan, hilang, nggak ada kabar lagi, nggak ada kabar. Nah, kenapa saya jauh-jauh dari Bekasi saya ke sini? Saya melihat mitra saya, seorang ibu rumah tangga dengan anak berkebutuhan khusus. Buat beliau itu uang yang lebih sangat besar. Maksudnya dengan penghasilan yang nggak jelas ya. Mitra saya itu ibu rumah tangga yang nggak punya penghasilan, yang jualan kue, itu kalau ada pesanan aja. Ini juga termasuk salah satu yang mengikuti acara geruduk kemarin. Berharap supaya Japan punya sedikit keberpihakan kepada para investor ini, termasuk ibu ini adalah sekarang tinggal sendiri ya Bu. Sekarang tinggal dengan anaknya, berharap uang 10 juta itu sudah lebih dari 10 tahun. 12 juta Pak. Oh 15 juta, sorry. 12 juta. Sekarang ini sudah lebih batas waktu dari yang dijanjikan oleh Japan, jadi 10 tahun ya Bu. Saya 2013 Pak. 2013, berarti sudah hampir 9 tahun. 9 tahun. Nah, Boleh kronologi silakan Bu. Ya awalnya itu saya sering nonton TV di Antv kan ada acara wisata hati. Ya. Nah saat itu Ustadz Sumansur mengisi acara itu. Nah di dalam acara itu ada menawarkan investasi patungan usaha. Awalnya sih pas 2012 itu saya belum tertarik gitu. Pas saya lihat-lihat kok banyak juga yang ikut gitu, karena kan ada aplikasinya gitu. Kita bisa lihat berapa orang yang ikut gitu kan. Nah pas 2013 di bulan Februari saya tertarik dari situ karena menjanjikan gitu. Itu kita akan dapat keuntungannya sih memang kecil ya 8%.
Nah setelah 10 tahun terus nanti katanya dibalikin, nanti uang masuk ke dalam rekening dan itu masih ada keuntungan. Setelah dibalikin uang itu masih ada keuntungan itu selama hotel itu berjalan. Tapi nyatanya pas kesininya kok ini nggak ada, kita laporan tuh nggak ada sama sekali. Sampai saat ini saya udah 9 tahun gitu, nggak ada laporan, nggak ada keuntungan yang dia janjikan yang 8% itu setahun. Itu dari awal sampai sekarang? Sampai sekarang belum ada apa-apa. Saya hubungin juga susah gitu, karena saya kirim email, apa mungkin emailnya sampai kayaknya sih keterima sama dia, tapi nggak ada jawaban. Apa itu langsung atas nama Ustadz Yusuf Mansur langsung atau? Iya transfer, saya transfer atas nama Ustadz Yusuf Mansur langsung. Investasinya waktu itu langsung 12 juta? Langsung 12 juta. Itu emang ditentukan sama UIA yang 12 juta? Iya, awalnya waktu masih 2012 itu sekitar 10 juta. Terus pas awal 2013 loh ini naik 12 juta, mungkin nanti akan naik lagi. Jadi saya ikutlah yang pas di 12 juta itu. Karena banyak banget orang itu, kayaknya sekitar udah waktu itu udah sampai ratusan, ada sekitar 500 lebih yang ikut. Hotelnya sendiri ada di mana Ibu? Ada di Tangerang. Kemarin kami nginep di sana. Yang gerebek itu yang rumah Ustaz. Apa namanya, dari 2013 sampai sekarang udah ada pengembalian dari Belum ada apapun. 1% satu rupiah pun? Belum ada. Tuntutan Ibu apa Bu? Ya tuntutan saya ya kembalikan pokok dan janji dia keuntungan gitu kan. Kembalikan pokok dan keuntungan. Kembalikan pokok dan keuntungan. Karena saat ini kan saya sudah tidak bekerja lagi. Jadi Akumulasinya jadi berapa Bu? Kenapa? Akumulasinya? Totalnya kira-kira? Totalnya? Kemarin sih Pak Darso kita berapa kemarin nih? Saya detailnya belum tahu ya. Anda hitung aja 12 juta kalau setiap tahun 8% dikali 9 berarti sekian puluh juta. Plus bonus-bonus lain yang lain, pokoknya setiap tahun mendapat bonus menginap selama berapa hari di hotel itu? Waktu itu bilangnya setiap tahun satu malam. Satu hari? 2 orang. Oh itu 2 orang, bonus-bonus. Jadi prinsipnya hotel itu masih beroperasi. Anda datang ke Jalan Muhammad Toha, hotel itu masih beroperasi sampai hari ini. Dibuktikan yang kemarin yang sebelum guru itu sebagai inap itu lihat, Anda juga perlu buktikan hotel itu masih menjalankan prinsip-prinsip seperti yang pertama dijanjikan Pak Jamal atau tidak, silakan dicek sendiri. Yang berikut, hotel itu tidak pernah memberikan laporan rugi laba kepada para investor. Yang berikut ya macam-macam lah, sampai pada jatuh tempo pembayaran itu juga tidak dibayarkan. Bahkan sekarang hotel itu banyak meninggalkan masalah yang mungkin 1-2 hari ke depan akan timbul masalah-masalah hukumnya. Bu Aan ini termasuk satu dari sekian banyak orang. Saya nggak tahu ya, yang menggugat sekarang itu kan ada belasan orang. Saya nggak tahu Bu Aan termasuk salah satu yang tanda tidak. Saya belum tahu ya. Termasuk yang menggugat. Ya, Oh, termasuk. Bu Aan termasuk yang menggugat sehingga perkaranya masih berjalan di UI ini masih perkaranya masih berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang. Anda bisa update sendiri kasusnya. Lawyernya Pak Iwan Tuni. Ya Pak Iwan Tuni ya. Iya. Pak Iwan Tuni. Masih ada lagi kasus investasi yang bersamaan dengan tabung tanah namanya patungan aset. Anda bisa browsing sendiri dan bisa lihat sendiri patungan aset itu seperti apa. Mungkin 1-2 hari ke depan para investornya akan memberikan kuasa juga kepada Pak Zeni mungkin. Ini misalnya kalau yang sendiri mau membayar tapi cuma modalnya aja sekitar 12 juta. Oh, nggak menerima? Nggak terima, soalnya kan waktu itu saya juga kurs berapa gitu di tahun 2013. Bisnis. Sekarang kan sedangkan hotel itu kan beroperasi gitu, nggak yang dia bilang kan waktu itu karena rugi katanya, jadi nggak ada laporan. Mungkin perbuatan ibu ini mungkin sederhana begini. 10 tahun yang lalu saya meminjam uang kepada Anda untuk berbisnis dengan janji berinvestasi bisnis. 10 tahun kemudian saya kembalikan uang dengan nilai seperti 10 tahun yang lalu. Padahal niatnya kan untuk berbisnis. Mungkin itu ya. Itu yang mungkin menjadi masalah sehingga kan investasi. Harga tanah hotel itu kan makin lama makin naik ya. Jadi bukan pinjam meminjam tetapi investasi. Ketika investasi tentu setiap bulan kemudian tahun
itu tentu harus mendapatkan keuntungan kan begitu. Jadi tidak mau kalau 10 misalnya kita berinvestasi 10 juta lalu dikembalikan 10 juta ya. Itu terlalu enak yang pinjem yang melakukan investasi. Saya juga mau kayak gitu, wartawan setor sama saya 100 juta, nanti 10 tahun saya pulangkan 100 juta juga mau saya. Sama kan pokoknya gitu. Tapi teman-teman nggak mau kan? Pasti nggak mau. Gitu. Iya. Next sudah tidak ada lagi. Ini silaturahmi ya, bahasa saya bukan menggeruduk. Kalau bergeruduk itu terlalu ekstrim lah. Kita itu kesana itu ingin bersilaturahmi kepada Ustadz Yusuf Mansur kan begitu. Kemudian ternyata yang bersangkutan kan tidak berada di tempat. Tetapi kami tidak sampai di situ saja. Tidak hanya sampai di situ saja. Mungkin kami akan kembali lagi ke tempat kediaman Yusuf Mansur dengan jumlah yang cukup besar. Dan tidak hanya ke rumahnya Yusuf Mansur saja. Ketika ini belum dikembalikan, kami akan roadshow ke gedung Dewan. Ke gedung Dewan, DPR, MPR kami akan ke sana mengadukan permasalahan ini. Kemudian kami akan ke Mabes Polri mengadukan permasalahan ini. Kemudian kami akan ke Kejaksaan Agung mengadukan permasalahan ini. Dan kemudian karena ini terkait dengan ini banyak ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu nanti juga mungkin ke Komnas HAM perempuan juga. Jadi setiap lembaga terkait dengan investasi juga akan kami datangi. Jadi mungkin di DPR itu misalnya satu komisi hukum, komisi 3, kemudian komisi terkait dengan investasi apa tetap akan kami datangi. Jadi secara garis besar, walaupun hari ini perkara yang dipegang oleh saudara saya, abang saya Dapi itu di NO, kami tidak patah semangat. Tetap akan melakukan gugatan, menuntut hak, kemudian kami juga akan turun ke jalanan. Dan itu jumlah yang sangat besar karena ini investor yang lain ini di luar batubara ini sudah menghubungi saya. Bang, kita bentuk koordinasi setiap wilayah, kita bentuk, nanti kita turunkan secara berkala. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami berkoordinasi, nanti kami akan bentuk suatu organisasi. Apakah itu organisasinya nanti orang yang merasa dirugikan oleh Ustadz Yusuf Mansur sekian orang. Nah, kemudian nanti kami akan melakukan roadshow ke beberapa lembaga tadi. Jadi tidak habis di sini. Perjuangan itu harus tuntas. Mungkin sudah kebayang ada berapa orang sih jumlah para korban sendiri yang dari luar juga? Korban ribuan. Itu saja yang korban umroh merdeka aja ada berapa itu? Ada 7.000 sekian. 7.000 sekian. Terus ya, umroh merdeka loh ya. Terus Pak Bu Novi dan teman-temannya ada 7.426 orang. 7.000 sekian. Kemudian investasi terkait dengan mayat-mayat ini ada berapa ribu. Kemudian terkait dengan Jabal Nur saja sudah 250 orang kan. Berarti bisa turun ribuan lah. Kalau katakanlah 1 bulan itu turun 3 set mungkin 100 ribuan insya Allah bisa. Dan ini memang sudah mendesak kepada saya, Bang tolong dibentuk tim, nanti kita turun ke jalanan. Nah, namun waktu dan tempat nanti akan kami beritakan kepada teman-teman semua. Oke.